Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Esti Permana dengan NIM 111240009, kelas 3A Hukum Internasional. Pada video kali ini, saya akan meresum materi dari pertemuan kelima dan juga pertemuan keenam. Pertama, dari pertemuan kelima, kami telah membahas beberapa materi. Materi pertama yaitu teori dasar tentang sumber hukum internasional. Pertama, pengertian sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional adalah sumber-sumber yang digunakan dalam pembentukan dan penerapan hukum internasional. Sumber hukum internasional diatur dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional yang menyebutkan ada 4 sumber hukum yang diakui. Yang pertama adalah perjanjian internasional, yang kedua kebiasaan internasional, yang ketiga prinsip-prinsip umum hukum, dan yang keempat keputusan pengadilan. Yang selanjutnya adalah alasan memahami sumber hukum internasional, yaitu untuk membantu serta mengatur hubungan antar negara, menentukan hak dan kewajiban, menciptakan kepastian hukum, dan menjadi dasar penyelesaian sengketa internasional. Selanjutnya adalah beberapa pandangan dari para ahli. Yang pertama adalah Huck de Groot, yang menyatakan sebuah hukum yang didasarkan pada kemauan bebas serta persetujuan dari sebagian maupun keseluruhan negara. Rebecca M. menyatakan hukum internasional sebagai peraturan serta norma yang di dalamnya mengatur tindakan setiap negara serta entitas lainnya. Selanjutnya adalah perbedaan sumber hukum internasional formal dan material. Sumber hukum internasional formal merujuk kepada adanya proses formal yang diakui oleh institusi yang berwenang. Contohnya perjanjian internasional atau traktat, kebiasaan internasional, dan doktrin. Sementara sumber hukum internasional material merujuk kepada bukti-bukti baik secara umum maupun khusus yang menunjuk bahwa hukum tertentu telah ditetapkan dalam suatu kasus tertentu. Contohnya adalah faktor ideal, patokan keadilan, dan faktor kemasyarakatan, kebiasaan, adat istiadat, dan kesadaran hukum. Selanjutnya adalah teori hukum. Pandangan filosofis dan teoritis yang mencoba menjelaskan sifat hukum internasional dan hubungannya dengan hukum nasional. Teori monisme menganggap hukum nasional dan hukum internasional sebagai satu kesatuan sistem hukum yang saling terkait, sementara teori dualisme menganggap hukum nasional dan hukum internasional sebagai dua sistem hukum yang berbeda dan terpisah. Lanjut memasuki materi kedua, yakni perjanjian internasional. Perjanjian internasional atau treaties merupakan instrumen utama dalam hubungan pelaksanaan antar negara. Terdapat berbagai istilah, yakni adalah convention, final act, declaration, MOU, dan lain sebagainya. Menurut Konvensi Wina tahun 1969, hukum perjanjian adalah persetujuan tertulis antar negara, yakni adalah harus berbentuk tertulis, peserta negara digunakan untuk membatasi ruang lingkup. Selanjutnya adalah syarat perjanjian internasional, yaitu harus tunduk pada hukum internasional. Jika tunduk pada hukum nasional salah satu pihak, maka itu bukan treaty, melainkan kontrak. Kemudian ada beberapa jenis perjanjian berdasarkan jumlah peserta, yakni bilateral atau dua pihak, trilateral atau tiga pihak, multilateral atau banyak pihak, regional, dan universal. Selanjutnya adalah jenis berdasarkan kaidah hukum, yaitu treaty atau kontrak yang bersifat terbuka, dan law-making treaty yang bersifat terbuka, yang treaty kontrak bersifat tertutup. Selanjutnya adalah prinsip penting dalam hukum internasional, yaitu voluntary, pacta sunt servanda, pacta stretis non nocum nec prosunt. Jika sebuah pasal dalam perjanjian merupakan kode khusus hukum kebiasaan internasional, maka isinya tetap mengikat semua negara termasuk yang tidak meratifikasi. Selanjutnya adalah waktu berlakunya perjanjian. Contoh klausul waktu berlaku yakni adalah perjanjian berlaku segera setelah penandatanganan, perjanjian berlaku 60 hari setelah penandatanganan, perjanjian berlaku setelah terkumpul 30 piagam ratifikasi, perjanjian berlaku 30 hari setelah terkumpul 60 piagam ratifikasi. Undang-undang tentang perjanjian internasional Indonesia yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 memberikan acuan bahwa pengesahan perjanjian internasional dengan undang-undang bila tentang masalah politik, perdamaian, pertahanan, keamanan negara, perubahan wilayah, kedaulatan atau kedaulatan negara, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, pembentukan kaidah hukum baru, pinjaman atau hibah luar negeri. Selanjutnya memasuki materi ketiga,
yakni International Customary Law atau hukum kebiasaan internasional. Hukum kebiasaan internasional menurut Dickson adalah hukum yang berkembang dari praktik atau kebiasaan negara-negara. Nah, terdapat dua unsur utama dalam hukum internasional, yaitu faktual yang di dalamnya adalah unsur praktik negara-negara, unsur praktik umum, unsur praktik yang berulang, dan unsur jangka panjang. Dan yang kedua adalah unsur psikologis atau opini juris, yaitu bersifat abstrak dan subjektif. Selanjutnya, kebiasaan internasional sebagai sumber hukum formal haruslah memenuhi 3 unsur, yakni perilaku sama dan berulang, membutuhkan proses peristiwa, waktu dan tempat, diterima dan ditaati. Sumber hukum internasional formal dibagi menjadi 2, yakni primar seperti perjanjian, kebiasaan dan prinsip hukum, dan sekunder yaitu keputusan pengadilan dan doktrin. Selanjutnya adalah hubungan antara hukum kebiasaan dengan perjanjian internasional. Itu tidak akan menimbulkan banyak masalah jika hukum kebiasaan dan perjanjian internasional menetapkan kewajiban hukum yang sama. Bila ada konflik antara kebiasaan dengan perjanjian internasional, maka jika perjanjian internasional treaty datang kemudian dibanding kebiasaan, sepanjang hukum kebiasaan yang bukan jus cogens, maka perjanjianlah yang diutamakan. Kedua, jika hukum kebiasaan yang bertentangan dengan datang kemudian setelah treaty, penyelesaiannya tidak jelas dan peserta akan tunduk pada new customary. Ketiga, pasal 53 Konvensi Wina tentang hak perjanjian bahwa suatu perjanjian adalah void jika bertentangan dengan jus cogens atau Parampatiner of General International Law yang datang sebelum atau setelah perjanjian tersebut. Meskipun perjanjian mendominasi kodifikasi, hukum kebiasaan tetap relevan, terutama dalam bidang yang belum atau tidak diikuti perjanjian tertulis. Kemudian beberapa aturan hukum internasional yang berstatus jus cogens antara lain adalah larangan penggunaan kekuatan bersenjata atau militer, self-determination, genocide, larangan penyiksaan, kebebasan di laut lepas, juga prinsip persamaan kedaulatan. Nah, jus cogens itu adalah norma tertinggi dalam hukum internasional. Jadi, semua negara itu tidak boleh menyalahi aturan dari hukum internasional tersebut. Yang memasuki materi keempat adalah sumber hukum terakhir secara resmi, yakni prinsip umum hukum atau general principle of law adalah norma atau gagasan dasar yang diakui oleh sebagian besar sistem hukum di berbagai negara sehingga dapat digunakan sebagai sumber hukum dalam konteks internasional. Sumber hukum internasional prinsip umum ini contohnya adalah Pacta Sunt Servanda, Good Fight, Equality before the law, Reg Judicata, Liability for wrongful act. Selanjutnya adalah fungsi prinsip hukum umum, yakni pertama, mengisi kekosongan hukum, kedua, mencegah non-liquid, tiga, menjadi pegangan universal dalam menafsirkan hukum internasional. Studi kasusnya adalah contoh kasus Corso Factory tahun 1928. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya yaitu fleksibel, dapat mengisi kekosongan hukum dan bersifat universal, yaitu berlaku lintas negara. Sementara kelemahannya tidak selalu tertulis sehingga rawan menimbulkan interpretasi yang berbeda dan juga bisa diperdebatkan apakah suatu prinsipnya memang diakui semua negara. Memasuki materi kelima, yakni putusan pengadilan dan doktrin. Putusan pengadilan dalam pasal 38 Mahkamah Internasional disebutkan sebagai sumber hukum tambahan. Putusan pengadilan tidak menciptakan hukum dan hanya mengikat para pihak dan kasus tertentu saja. Fungsi dan peran putusan pengadilan, yang pertama adalah sarana pembuktian hukum, yang kedua bukan preseden mengikat, yang ketiga mempengaruhi perkembangan hukum. Putusan pengadilan yang cukup berpengaruh yaitu putusan Mahkamah Internasional dalam kasus Anglo-Norwegian Fischer Case tahun 1952. Selanjutnya yakni doktrin atau ajaran para ahli yang berfungsi terbatas hanya dalam analisa fakta-fakta, pembentukan pendapat-pendapat, dan kesimpulan-kesimpulan yang mengarah pada hukum internasional. Doktrin ILC atau International Law Commission. ILC adalah organ di bawah PBB yang berisi pakar hukum internasional. Fungsinya untuk mengkodifikasi hukum internasional yang ada dan mengembangkan hukum baru. Contoh doktrin adalah pendapat Gidal tentang zona tambahan yang banyak diikuti banyak pakar lain, kemudian menjadi hukum kebiasaan internasional.
Masuki pertemuan ke-6, yakni sumber hukum menurut para ahli. Jadi menurut Mokhtar Kusuma Atmaja, sumber hukum adalah jawaban atas pertanyaan di mana kita dapat menemukan hukum dalam konteks hukum internasional. Sumber hukum internasional itu dapat berasal dari praktik negara, praktik organisasi internasional, praktik entitas lain negara, dan tulisan pakar hukum internasional. Sumber hukum internasional dapat diartikan sebagai dasar kekuatan mengikat hukum internasional, metode penciptaan hukum internasional, tempat ditemukannya ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan pada suatu persoalan konkret. Lanjut adalah sumber hukum dibagi dua, yakni material dan formal. Material itu didefinisikan sebagai bahan-bahan aktual atau nyata yang dipergunakan oleh seorang ahli hukum internasional untuk menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap suatu peristiwa atau situasi tertentu. Contoh adalah fakta sosial dan politik, kenyataan hubungan antar negara yang menuntut adanya aturan. Contohnya itu meningkatkan aktivitas perdagangan lintas negara yang mana melahirkan hukum perdagangan internasional. Kemudian kebutuhan global yang mendesak sering menjadi dasar hukum. Contohnya perlindungan lingkungan, melahirkan Konvensi 2012 tentang praktik negara, dan kebiasaan negara yang berulang. Contohnya kebiasaan negara yang memberi imunitas kepada kepala negara saat berkunjung lalu dipandang sebagai bagian dari hukum internasional. Sementara sumber hukum formal adalah bentuk resmi atau alat bukti yang menunjukkan suatu aturan benar-benar berlaku dan dapat diterapkan dalam kasus tertentu. Jadi ibaratnya sumber material itu adalah bahan mentah seperti faktor sosial, politik, moral, kebutuhan. Maka formal itu adalah wadah resminya di mana hukum itu tampak dan bisa dipakai. Kemudian dari pandangan J.G. Stark menggunakan istilah material structures yang diartikan sebagai bahan-bahan aktual yang dipergunakan pada sarjana hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu situasi tertentu. Sumber hukum internasional menurut J.G. Stark ada custom atau kebiasaan internasional, traktat, keputusan-keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase, justice courts atau konsep yuridis, keputusan atau ketetapan organ-organ lembaga internasional. Mokhtar Kusuma Atmaja mendefinisikan sumber hukum internasional adalah sejumlah ketentuan yang terdapat dalam pasal 38 ayat 1 ICJ Statut yang terdiri dari perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, dan keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara. Adapun isi pasal 38 ayat 1 ICJ Statut adalah mahkamah yang fungsinya adalah memutus sesuai dengan hukum internasional terhadap sengketa yang diajukan. Ayat keduanya, ketentuan ini tidak mengurangi kewenangan mahkamah untuk memutus suatu perkara ex equo et bono menurut keadilan kototan apabila para pihak menyetujuinya. Nah, urutan penyebutan sumber hukum dalam pasal 38 ayat 1 itu tidak menunjukkan urutan pentingnya masing-masing sumber hukum sebagai sumber hukum formal, karena hal tersebut tidak diatur secara tegas dalam hukum internasional. Selanjutnya juga pasal 38 ini mengklasifikasikan sumber hukum internasional formal ke dalam dua bagian, yakni sumber hukum pokok bagi pembentukan hukum internasional pada bagian A sampai C dan sumber hukum tambahannya atau pelengkap pada bagian D. Statute of International Court of Justice itu ada beberapa chapter. Chapter pertama tentang Organize of the Court di pasal 2 sampai dengan 33 yang menjelaskan tentang susunan hakim, tata cara pemilihan hakim oleh majelis umum, masa jabatan hakim, hak, kewajiban, imunitas dan gaji hakim, struktur kepemimpinan, tempat kedudukan ICJ. Chapter 2 atau Competence of the Court terdapat di pasal 34 sampai dengan 38 menjelaskan kewenangan ICJ, yaitu hanya negara yang bisa menjadi pihak dalam perkara. Yurisdiksi ICJ meliputi sengketa antar negara yang diserahkan kepadanya, kasus yang disebut dalam piagam PBB atau traktat internasional, penerimaan yurisdiksi wajib. Selanjutnya ada di chapter 3 tentang prosedur, yaitu di dalam pasal 39 hingga 64 menjelaskan proses beracara di ICJ seperti bahasa resmi, cara penggunaan
pengajuan kasus, prosedur sidang, tindakan sementara, putusan bersifat final tanpa banding dan hanya mengikat para pihak, kemungkinan revisi putusan bila ditemukan fakta baru penting, dan aturan tentang intervensi negara ketiga. Chapter 4 tentang advisory opinions di pasal 65-68. Chapter ini menjelaskan bahwa ASI juga dapat memberikan pendapat nasihat atau advisory opinions atas permintaan organ PBB atau badan yang berwenang. Advisory opinions ini tidak mengikat, tapi pengaruhnya besar dalam hukum internasional. Selanjutnya di chapter 5 ada amendment di pasal 69-70 yang mengatur cara melakukan amandemen terhadap statuta ICJ melalui prosedur amandemen piagam PBB. Selanjutnya adalah perjanjian internasional, yang beberapa poinnya adalah memiliki peranan yang sangat penting dalam hukum internasional, memiliki berbagai terminologi lain seperti treaty, international agreement, general act, statute, dan lainnya, berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kerjasama internasional. Salah satu kelebihan perjanjian internasional ini dibandingkan dengan hukum kebiasaan internasional adalah sifatnya tertulis, sehingga memudahkan dalam pembuktian. Kemudian perjanjian internasional yang dapat dianggap sebagai sumber hukum internasional adalah sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 huruf A Konvensi Wina tahun 1969 atau VCLT 1969, yakni persetujuan yang dilakukan oleh negara-negara, bentuknya tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Kemudian berdasarkan jumlah pesertanya dibedakan menjadi bilateral, trilateral, multilateral, regional, dan universal. Contohnya seperti UNCLOS 1982, kemudian VCLT 1961. Lanjut, kedua adalah kebiasaan internasional atau international custom atau customary of international law. Nah, menurut Martin Dixon, hukum kebiasaan internasional adalah hukum yang berkembang dari praktik atau kebiasaan negara-negara. Hukum kebiasaan internasional harus dibedakan dengan adat istiadat, usage, atau kesopanan internasional, ataupun persahabatan, friendship. Penyambutan tamu negara dengan upacara khusus, gelar karpet merah, karangan bunga, itu bukan merupakan dari hukum kebiasaan internasional. Kenapa? Sebab tidak dilakukannya tindakan tadi tersebut itu tidak dapat dituntut juga sebagai pelanggaran hukum internasional. Lebih lanjut, terkait kebiasaan internasional apa saja yang dapat dijadikan sumber hukum kebiasaan internasional, yang dimaksud harus memenuhi dua unsur, yakni unsur fakta dan unsur psikologis. Cukup sekian resume yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.